Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syifa Sea Nawaruci dengan NIM akhir 078 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan praktikum Sistem Pengendali Elektrik kelas C. Ini mana saya di sini akan menjelaskan mengenai inverter sine wave. Oke, kita mungkin bisa langsung aja. Jadi di sini kita menggunakan dua komponen yaitu Arduino Mega 2560 dan juga ESP32. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih mengenai apa aja sih atau apa sih si Arduino Mega ini dan apa sih ESP32. Kemudian di sini Arduino Mega 2560 merupakan suatu microcontroller berbasis Atmega 2560 yang dirancang itu untuk aplikasi dengan kebutuhan input-output dan program yang kompleks. Nah, board ini juga bekerja pada tegangan 5 volt dengan clocknya itu 16 MHz, kemudian memiliki memori besar 256 KB flash, kemudian 8 KB SRAM, dan juga 4 KB EEPROM. Kemudian ini tuh cocok digunakan pada sistem otomasi, robotika, dan juga kontrol industri secara sederhana. Yang dimana Arduino Mega ini mendukung berbagai komunikasi seperti UART, SPI, dan juga I2C. Kemudian ini tuh bisa mampu lah terhubung dengan banyak perangkat secara bersamaan. Kemudian ini ada gambar yang sudah saya tempat di sini di PPT-nya. Ini tuh menunjukkan pemetaan fungsi pada tiap-tiap pin. Ini ada pin-pinnya. Ini sudah jelas mulai dari pin digital, pin analog, kemudian pin PWM, dan juga pin komunikasi seperti TX ataupun RX. Ada SDA, ada SCL, MOSI, MISO, SCK, dan juga pin interrupt dan juga power. Kemudian pada pin out ini juga membantu penggunaan memahami untuk fungsi masing-masing pin sehingga memudahkan perancangan rangkaian dan pemrograman sesuai kebutuhan. Jadi di sini sudah ada datasheetnya dan juga ada pin outnya. Jadi dari datasheet itu sendiri sudah terlihat ya bahwa di sini ada pin inputnya, kemudian juga ada pin outputnya, ada interruptnya, dan juga timernya menggunakan OSI. Di sini juga ada GND untuk menetralisir dari semua tegangan minusnya. Kemudian di sini ada inputnya, Vin, terus GND juga ada power yang dari 5 volt. Di sini dan juga ini ada analog pinnya, dari pin digitalnya, pin komunikasinya, seperti itu. Ini dari Arduino Mega. Kemudian kita bisa lanjut ya kepada penjelasan mengenai ESP32S2 Mini. Di sini juga tertampil ya, ada datasheetnya, ada juga pinoutnya. Sebenarnya kita jelaskan dulu apa sih si ESP32S2 Mini ini. Jadi adalah microcontroller berbasis ESP32S2 yang dirancang untuk aplikasi IoT dengan ukuran yang kecil dan juga konsumsi dayanya yang rendah. Nah, board ini tuh bekerja pada tegangan 3,3 volt yang sudah dilengkapi oleh Wi-Fi yang terintegrasi sehingga sangat cocok untuk sistem monitoring, smart device, dan juga kontrol secara jarak jauh. Nah, berdasarkan datasheet dari ESP32S2, microcontroller ini tuh memiliki CPU yang 32 bit, ADC, PWM, dan juga touch sensor kapasitif. Dan juga antarmuka komunikasi seperti SPI dan juga I2C. Dan dapat diprogram menggunakan Arduino IDE maupun MicroPython. Nah, pinout ESP32S2 Mini ini tuh seperti pada gambar yang sudah ditunjukkan, ada pembagian pin GPIO yang multifungsi termasuk pin ADC dan juga PWM, touch, dan juga jalur komunikasi SPI, MOSI, MISO, SCK, dan CS, dan juga I2C, SDA, dan juga SCL. Seperti ini ya, datasheetnya sudah tertampil. Ini ada GND-nya juga, ada GPIO-nya, kemudian ada berapa tadi? Ada 32 bit ya.
CPU-nya ini. Kemudian ini ada pin-pinnya yang sudah tertampil pada datasheet tersebut, bahwa di sini ada pin MISO, pin SCK, ada MOSI dan juga CS. Kemudian di sini ada GPIO 15 untuk LED-nya untuk menampilkan bahwa apakah ESP32S2 mini ini berfungsi dan nyala ataupun tidak. Ini ada pin SDE dan SCL-nya juga, dan ini ada pin resetnya. Dan juga ini resetnya juga untuk mereset pada setiap percobaan, ataupun di sini juga ada pin bootnya. Jadi setiap mau melakukan percobaan itu bisa kita boot sekali itu untuk mengeboot ataupun mereset dari yang sebelumnya, percobaan sebelumnya gitu. Di sini lanjut penjelasan mengenai modulasi sinyal sine wave. Jadi modulasi sinyal sine wave ini adalah suatu proses untuk mengubah satu atau lebih parameter sinyal sinus pembawa ataupun seperti amplitudo, frekuensi, ataupun fase dengan menggunakan sinyal informasi. Nah, tujuan dari modulasi ini tuh agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien, stabil, dan juga tahan terhadap gangguan, terutama pada sistem komunikasi dan juga pengolahan sinyal. Nah, dalam praktiknya, secara langsungnya gitu, modulasi sine wave itu umum dilakukan dalam bentuk modulasi amplitudo AM ataupun modulasi frekuensi FM dan juga modulasi fase ataupun PM. Nah, perubahan parameter sinus ini tersebut membawa informasi lah tanpa mengubah bentuk dasar dari gelombang, sehingga sinyal itu akan tetap halus dan kontinu. Nah, modulasi sine wave ini banyak diterapkan pada sistem komunikasi analog, pembangkitan sinyal kontrol, dan juga aplikasi elektronika dan otomasi. Selanjutnya ada penjelasan dari LC filter. Jadi LC filter ini adalah suatu rangkaian penyaring sinyal yang terdiri dari induktor ataupun L dan juga kapasitor C yang berfungsi untuk melewatkan sinyal pada frekuensi tertentu dan meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian, si induktor ini akan bekerja menahan perubahan arus, sedangkan si kapasitor ini akan menahan perubahan tegangan. Sehingga kombinasi keduanya itu secara efektif dalam menyaring noise ataupun ripple-ripple pada sinyal listrik. Nah, dalam aplikasi elektronika, LC filter ini sering digunakan sebagai low pass, high pass, ataupun band pass filter. Misalnya untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi sinyal analog mendekati gelombang sinus, dan juga digunakan untuk mengurangi gangguan pada syatu daya dan sistem komunikasi. Nah, keunggulan dari LC filter ini adalah efisiensi tinggi, kemudian kehilangan dayanya itu yang rendah dibandingkan pada filter resistif. Kemudian ini kita bisa lanjut kepada percobaan dari inverter sine wave. Ke bagian codingan bagian video yang ke-10, yaitu mengenai dari sine wave tersebut. Jadi kita bisa mulai dari bagian ini, kita memilih dulu bagian mana sih si platform IO-nya itu, boardnya, kemudian dari location-nya yang kita pengen disimpan di mana. Kemudian setelah kita simpan gitu projectnya, nanti bakal muncul di sini di bagian dari prompt-nya. Kita bisa memilih kayak prompt yang kita inginkan seperti apa, apakah kita pengen mengubah apa tuh bisa langsung di situ. Kemudian di sini ada dua file yang akan kita dapatkan, yaitu main.cpp dan menjadi si controller ini, yang dimana ini akan mengaktifkan dari codingan ataupun yang kita inginkan gitu. Ini dari controllernya juga ini ada terdapat codingan mengenai dari slidernya tersebut, dan juga ini bisa kita langsung run aja. Setelah di run maka akan muncul dari GUI-nya ini sendiri dari antarmukanya, dan ini ada pengaturan dari sine frekuensinya, kemudian ada duty cycle-nya, ini bisa kita sesuaikan dengan ketentuan ataupun keinginan kita dan menggunakan dari slider tersebut.
ada perbedaannya. Apa gitu perbedaannya, yaitu kalau kita tidak menggunakan si LC filter ini, maka banyak banget lah nih dari ripple ataupun ripple tegangan. Jadi hasil dari grafiknya itu tuh tidak tidak jelas ataupun tidak sesuai gitu, meskipun sudah di auto set. Tapi kalau misalnya kita belum menambahkan LC filter, itu hasil dari ripple tegangannya itu bakalan banyak banget dan tidak sesuai. Kemudian ini adalah saya berikan pada yang sudah diberikan LC filter. Ini percobaan di mana apabila sudah diberikan oleh LC filter itu maka akan mendapatkan gelombang sinusoidal. Ini percobaan dari menggunakan ESP ataupun Wemos Lolin 32S2 mini itu dengan variasi frekuensinya dimulai dari 10 kHz dan juga sine wave-nya 50 Hz dan dutnya itu sekitar 30%. 50 dan PWM frekuensinya itu 25 serta dengan frekuensinya itu 50 20 kHz maksudnya 150 kHz. Selanjutnya ini ada variasi Wemos Lolin 32S2 mini pada percobaan yang ketujuh, variasi frekuensi 40 kHz dan juga sine wave-nya 75 Hz dan duty cycle-nya 30 Hz. Dan juga di sini tertampil bahwa wiringnya menggunakan ESP32 dan dihubungkan menggunakan breadboard juga, dan juga baru ke drivernya. Yang kemudian dari drivernya itu sendiri dihubungkan juga kepada power supply 12 volt, dan juga ini dihubungkan juga pada osiloskopnya akan mendapatkan hasil. Di sini juga bisa terlihat ya bahwa hasil dari grafik itu sudah lebih sesuai dengan 4000 Hz karena sudah tidak ada ripple dari tegangan seperti sebelum dikasih oleh si LC filternya. Kalau di slidernya diubah bisa berubah. Seperti ini. Kemudian ini adalah variasi pada 75 kHz, sine wave 30 dan dutnya 30%, untuk mendapatkan grafik seperti ini. frekuensi 25. Nah, ini pada percobaan yang keempat itu masih ada ripple ataupun belum jelas itulah dari grafik-grafiknya tersebut. Ini yang kelima, variasi yang kelima itu menggunakan PWM dari 25 kHz, sine wave-nya 50 Hz dan dutinya 25%. Selanjutnya ini adalah variasi yang keenam, yaitu PWM 20 kHz, sine wave 50 Hz dan juga dutinya itu 70%. Kemudian ini adalah variasi yang ketiga, PWM-nya 20 kilo ataupun 20.000, sine wave-nya 100 Hz dan dutinya 20%. Ini masih ada tegangan-tegangan ripple-nya ya. Yang pertama Itu satu aja itu sih. Ini yang kedua, variasi frekuensi PWM-nya 15 kHz, sine wave-nya 50 Hz dan juga dutinya 80%. Ini untuk penggunaan dari percobaan Wemos Lolin 32 dan percobaan LC filter dan tidak. Kemudian kita lanjut ke percobaan ke 10 percobaan Arduino Moga. Jadi untuk 10 percobaan Wemos Lolin 32 sudah selesai. Oke, jadi di sini adalah penggunaan dari mengontrol pada 10 percobaan di Arduino Mega. Nah, ini kita bisa menghubungkan portnya dulu untuk wiring dari Arduino Mega-nya menggunakan driver dan juga dengan sebuah trafo. Di sini Nah, ini bisa dilihat hasilnya itu masih belum baik ya. pada si trafo. Terus ini belum dijalanin.
Coba. Ini kita jalanin dulu bisa kita dengan jalankan 10 skenario ya. secara otomatis Nah, ini 10 skenario ataupun 10 percobaan Terus ini dari Arduino Mega kedua, Ini kedua. 60. Dan Dan ini ini pada kondisi 1 ketiga. yaitu variasi frekuensi PWM 10 Oke. kHz, sine wave 60 Hz dan duty 40%. Ini keempat. Dan ini secara berurutan ya, ini langsung secara Ini keempat. otomatis menggunakan variasi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, Ini dan kelima, ke-10 itu keenam. secara otomatis telah dijalankan. Ketujuh, Ini kedua, ini bisa terlihat ya, kedelapan, karena ini kan tidak sama Sembilan. terus, karena emang Makin cepat. variasinya itu diubah-ubah. Ini mulai Ke-10, enam, ini berada nyantai. pada variasi yang ke-8, Coba. ke-8, Kita tambah. kemudian ini mendapatkan kita tambahin beban. beban lagi, bukan beban satu Mana bebannya dari menggunakan solder. dicolok. Kemudian Ini sudah dicolok ke beban pada solder. sudah cukup pada percobaan menggunakan Arduino Kedelapan. Mega 2560. Kan 10 percobaan dari Arduino Mega 2560. Jadi untuk penjelasan mengenai Arduino Mega, ESP32S2 Mini, terus juga penjelasan datasheet dan juga pinout-nya, dan juga penjelasan modulasi sinyal sine wave, penjelasan LC filter, kemudian percobaan dari LC filter dan juga tidak, itu ada perbedaannya apabila menggunakan LC filter itu apa grafiknya itu mengalami ripple yang sangat besar. Kemudian apabila kita apabila tidak menggunakan maka mendapatkan ripple yang sangat besar. Kemudian apabila kita menggunakan LC filter itu tidak akan mendapatkan ripple dan juga grafik itu sangat tenang ya. Kemudian juga sudah melakukan percobaan pada Arduino Mega dan juga 10 percobaan dari penggunaan Wemos Lolin 32 ataupun SI32S2 Mini. Mungkin itu saja dari tugas 10 saya mengenai inverter sine wave. Apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan yang lainnya, dimaafkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.